Oke, kembali lagi di Gadget Station. Ini saya pakai masker karena ini belakang anak saya lagi tidur. Ini kebetulan lagi isolasi mandiri juga ya. Tapi sebentar lagi ya, sehari dua hari saya udah selesai isolasi mandiri. Ini sambil ngisi waktu. Tadi pengen tidur tapi nggak ngantuk, nggak bener-bener ngantuk gitu. Saya mau install Windows 11 di Raspberry Pi 4. Tadi mau coba update dari Windows 10, ternyata kepentok TPM 2.0 dan secure boot ya. Kemudian saya tadi coba nyari dari Windows on Raspberry Imager, itu ada uupdam.net sama uup.rg ya. Nah, dari situ saya coba install uh, Windows on Raspberry Imager ini. Kalian harus install, nanti linknya saya taruh ya, ini linknya. Nah, dari sini saya dapat dua link biasa ya, uupdam sama uup.rg. Yang pertama nih uupdam. Saya udah download file ini, package-nya berbentuk command prompt ya. Dan aktualnya tuh seperti ini. Sorry ya. Nah, isinya tuh nanti yang setelah di-download di dalam zip itu seperti ini ya. Kalian tinggal klik ini aja. Nah, cuman tadi saya udah nyoba dua kali nggak berhasil. Biasanya saya pakai itu. Nah, akhirnya karena dua kali nggak berhasil, saya download lagi pakai uup.rg strip_adguard.net. Nanti linknya juga saya kasih. Sebelumnya saya nyoba pakai ini ya, download ISO compiler in one click. Saya sampai nyoba dua-duanya ini, ISO ini sama creating ISO build 22.000.51 sama multi creating ISO. Dua-duanya saya cobain. Ini filenya masih ada di saya. Nah, nih ISO biasa sama multi creating ISO. Tapi saya juga nggak berhasil. Akhirnya saya ganti lagi ke download uup file via area 2. Nah, untuk pakai area 2 kamu harus install dulu ini ya. Nah, installer area 2 di download. Nanti ini dalam bentuk zip ya, dalam bentuk zip. Terus nanti kalian bisa unzip. Nah, bentuknya seperti ini. Klik install. Nih, klik kanan. Terus run as administrator ya. Nanti kalau ada run or done, kalian klik run aja. Nah, setelah itu selesai diinstal, kalian bisa klik yang down uup 22.000.51. Ini klik kanan, run as administrator juga ya, run as administrator. Nah, setelah run as administrator, biasalah ada setelah run as administrator biasa suka ada ini ya, kayak gini, ada gambar kayak gini. Nanti bisa di download. Nah, setelah itu nanti bakal ke download di sini di folder uup. Nah, di sini ada ini ya, ada professional and use English US Amerika. Nah, ini yang kita klik. Yang ini yang kita klik. Kemudian kita buka folder WOR yang tadi kita download. Nanti kan ini ada WOR list yang terbaru nih ya. Terus kita ekstrak ke sini. Nah, klik ini, biasa run as administrator juga. Nah, nanti kalau setelah itu selesai, nah ini kan ada sini ada welcome, terus klik Raspberry Pi 4. Kemudian ini USB SSD saya yang 256, aktualnya 223 ya. Next. Nah, ini kita klik di sini. Nah, seperti yang saya info tadi ya. Nanti ada folder uup, kita klik aja terus. Nah, gunakan ini professional and use English US.dsd, open. Nah, di sini ada recovery sama Windows Pro
WILD 22.000.1 ya. Nah, ini yang kita pakai. Kemudian kita klik next. Saya biasanya pakai package terbaru. Ini jadi harus terkoneksi internet ya, karena dia download dulu package-nya. Saya juga ini pakai firmware available on the server. Next. Ini normal ya, nggak saya rubah-rubah. Nggak saya rubah-rubah. Saya klik next, kemudian klik install. Ini device-nya karena sudah ada, format dulu nih. Nih ke format tuh. Udah hilang kan. Create partition. Nanti kelihatan kok di sini nambah lagi. Nah, dari sini kita tunggu aja nyampe 100% ya. Oke, nih sambil saya jelasin, sambil saya nunggu instalasi ya nih, WOR tadi 85%. Di sini yang harus kalian pahami, bahwa settingan yang diperlukan itu di sini di up.rg.adguard.net itu di sini terpilih Windows Insider ya, Insider version. Kemudian saya di sini pilih Windows 11 Insider Preview Core Release ARM64, harus ARM ya karena Raspberry ARM. Terus bahasanya saya pilih English United States. Kemudian tipe Windows-nya itu edisi Windows 11 profesional. Dan di sini download UUP file via area 2. Nah, ini yang saya lakukan sekarang ya. Nanti setelah semuanya terinstall seperti ini, kalian tinggal buka tadi foldernya dan diakses dari sini ya. Nah, ini udah mau selesai. Tadi saya nggak tahu ini berhasil atau enggak karena ada pertanyaan seperti tadi ya, recovery-nya tidak ditemukan ya. Tapi di sini install ke boot file segala macam dan ini tertulis komplit, ya udah saya cobain aja ya. Oke, saya cobain. Ini saya unplug dulu. Oh, di sini ada. Nah, Windows. Saya unplug dulu. Ini saya connect ke USB. Oh, nggak tahu error apa enggak ya. Barusan ada cannot disconnect katanya. Aduh, colok dulu deh. Kok nggak mau? Ini tulisannya gini sih. Coba ya. Oh, bisa. Aman kok. Tadi mungkin ada peringatan karena ada Windows atau Explorer yang masih jalan. Untuk internet saya pakai HP, pakai USB tethering ya. Saya belum tahu ini Raspberry Pi 4 itu jalan nggak Wi-Fi-nya menggunakan Windows 11. Ini saya nyalakan. Oke, dari sini saya pindah ke ini ya, HDMI capture. Oke, ini jalan. Ini saya pakai HDMI capture. Masuk. Oke, Windows 11-nya udah masuk juga ini. Sorry ya, istri saya lagi tidur tuh batuk. Ini biasa nggak saya skip supaya memang benar-benar jelas ya. Jadi kalau pengen di skip teman-teman silahkan bikin kayak semacam time apa ya, time shortcut yang biasa pakai menit gitu, waktu dan menit. Ini oke.
Jadi ada istilah pre-installation ya. Nggak paham saya. Ini baru pertama kali sih Raspberry kayak gini. Loh, kok balik lagi ya? Hmm. Oke teman-teman, saya lanjutin lagi. Tadi saya udah install ini ya, udah saya terangin gitu kan, sampai saya sudah install pakai Imager, Windows on Raspberry Imager ya, tapi ternyata gagal. Dan akhirnya saya coba lagi cara pertama, yaitu pakai UPDAM. Jadi saya masuk lagi ke sini, saya klik lagi ini komen di sini, klik kanan, run as administrator, kemudian dia jalan lagi. Jalannya seperti apa? Tadi awal-awal saya udah taruh ya. Jadi kayak gini. Kemudian eh, dia setelah terdownload filenya, dia gabungin file ISD-nya. Kemudian dia membuat install.wim. Install.wim itu semacam file ISO. File ISO. Nah, kita tunggu sampai 100%. Ini 2% ya tertulis. Nah, di sekarang itu dia udah 42%. Jadi kita tunggu aja update-nya. Sorry, bukan update ya. Perkembangan installernya ini. Saya akan mulai rekam lagi setelah eh, apa namanya? Saya mulai rekam lagi setelah nanti instalasinya akan dimulai menggunakan Imager. Oke, gitu saja mungkin ya. Oke, tadi setelah saya download ulang menggunakan yang versi updam.net, ini seperti ini ya. Nih. Jadi di sini setelah file di-download, dia bikin install.wim, kemudian membuat boot.wim, kemudian terus dia bikin image-nya itu dimatengin sampai ada tulisan 100% complete, dan di sini tertulis remove temporary file dan press 0 to exit. Nah, di sini saya langsung klik aja 0 ya. Klik 0, angka 0. Nah, dari sini selanjutnya saya install menggunakan WOR, Windows on Raspberry Imager. Kita ulangi lagi ya. Nanti supaya teman-teman pengen skip ini ya, saya nanti bikin kayak semacam timeline buat skip ya. Ini saya masukin dulu SSD-nya. Saya pakai USB SSD supaya bootnya lebih cepat. Tapi saya nggak tahu ini kompatibel atau enggak. Tapi tadi sih udah oke sih ya, udah bisa boot. Cuman filenya ya atau image-nya yang nggak sempurna. Oke, kita ini next. Nah, ini image-nya tadi saya belum ngecek ulang sih. Kita cek ulang di sini. Nah, ini ternyata udah ada ya. 4,4 giga ini. Tulisannya release SVC Pro 2 Client Pro OEM Red ARM64 lah. Kita klik aja ini. Tulisannya sih formatnya udah ISO. Nah, di sini tertulis mounting the ISO image. Kita tunggu aja. Oke, di sini ada pilihan ya Windows Edition. Apakah ada pilihan? Oh, ternyata nggak ada. Kita langsung next aja. Saya menggunakan driver yang terbaru di server. Tapi sebenarnya sama aja sih. Karena tadi saya udah ngeklik juga. Ini di next. Dan di sini juga saya nggak ngapa-ngapain, langsung next aja. Kemudian kita klik install. Nah, dari sini kita tunggu aja nyampe prosesnya selesai 100%. Aduh, udah berapa menit nih, baru 19%. Lama juga.
Oke, ini instalasinya sudah 100% barusan ya. Ini sedang install driver. Nggak tahu lama atau enggak nih. Lumayan. 20% driver. Mudah-mudahan dia support USB 3 ya. Cepet-cepet aja, cepet install driver, cepet. Aduh, lama ini. Ore, udah 100% nih. Lama lagi nggak install boot file, cepet biasanya ini. Boot file cepet lah. Oh, ternyata udah komplit ya. Saya tadi WA-an malah ternyata udah komplit. Oke, ini finish. Finish. Setelah finish, saya unplug. Drive-nya saya unplug. Oke, supaya aman daripada saya nanti menyebabkan error. Takutnya yang tadi tuh gara-gara error ini ya. Saya slip dulu supaya bisa saya cabut. Jadi ini mungkin rekaman videonya berkurang, bukan berkurang. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu, oke. Oke, barusan saya sudah unplug. Saya slip dulu supaya benar-benar bisa saya cabut. Soalnya tadi nggak mau saya cabut, nggak tahu kenapa. Nah, sekarang saya coba install dan saya koneksikan si USB SSD itu menggunakan USB 3. Karena di Windows 10 itu nggak bisa ya. Kita coba aja langsung. Oke. Dia bisa boot atau enggak ya. Oh, ternyata bisa ya. Bisa boot. Ya sementara nih saya nggak paham nanti. Beneran bisa atau enggak. Ini sementara saya boot via USB 3. Di Windows 10 nggak bisa. Ini Windows 11 kelihatannya sih loading. Tapi nggak tahu kita. Sorry ini agak delay. Mungkin hardware saya udah mulai usang. Jadi delay ini. Ternyata bisa. Keren boy. Keren. Keren. Bisa USB 3. USB 3. Getting device ready. Udah 83%. Nih semoga aja nih kebahagiaan saya tuh benar sampai akhir. Takutnya bisa-bisa di awal ya ternyata di akhir nggak. Ngeselin juga. Ini fan bawaan dari Raspberry. Sorry bukan bawaan. Fan 30 ribuan yang saya beli. Berikut pinnya lumayan berisik ya. Mendengung. Kalian dengar atau enggak saya nggak tahu. Nanti kita lihat aja hasilnya di video. Wah, makin kedengeran nih. Kayak gitu. Ini saya coba pakai. Nah, ini suara fan dari ini ya. Raspberry. Fan cuma 30 ribuan. Oke, saya sambil jalan ini nggak pengen saya skip. Silahkan nanti bikin timeline teman-teman, atau kalau saya keburu sih saya bikinin timeline waktu untuk skip ya. Nah, cuman ini sambil cerita aja. Kalau di Windows 10 itu USB 3 nggak bisa buat booting. Nah, jadi kalau kalian booting dari USB 3 nggak bakalan bisa. Terus soundcard juga nggak ada. Saya pakai USB soundcard 30 ribuan saya beli. Kemudian WiFi juga nggak jalan ya. Nah, di Windows 11 bagaimana? Kita lihat sama-sama aja. Ya, lama-lama kok, tapi nggak mau booting ya. Udah lama. Bye-bye, ternyata saya nggak benar nih. Tapi di sini ada just moment. Kirain tadi nggak jalan ya. Tadi saya udah mau bilang saya nggak benar dan nggak berhasil. Ternyata ini
masih loading masuk ke selanjutnya nih. Ya kita lihat sama-sama aja. Saya nggak mau skip video ini lama, nggak apa-apa lah. Ih, keren, ternyata bisa booting pakai USB 3. Ini Windows 10 ya, first boot. Waduh, telat banget nih, harus saya overclock. Jadi nanti saya overclock ke 2 GHz ya. Kayaknya grafik drivernya masih belum jalan ini. Karena uh, dari leletnya ini ya kayak gini. Bener-bener lelet nih. Simbolnya kayak Telegram nih ya. Kayak Telegram nih simbolnya. Ya United States lah, biasa saya nggak neko-neko. Ini blok barat. Gimana lagi dia yang bikin? Bahasanya juga kita ngertinya bahasa Inggris. Keyboard layout US juga. Kita produknya berdasarkan ke sana kok. Layout skip lah. Internet. Ntar nih. Kok nggak connect ya? Wah, belum ini. Saya belum connect. Pakai HP nggak bisa connect. Ini selama setup saya klik aja I don't have internet gitu aja ya. Ya, continue with limited setup aja lah. Email dan lainnya nanti. Soalnya ini nggak ada internetnya. Accept. Oke, saya next aja, nggak pakai password. Oke, ini juga saya next. Nah, accept semua. Kita tunggu aja ya. Ini tampilan kayak ini ya, kayak Windows, kayak PS2 kalau nggak salah. Atau PS berapa lah, udah saya lupa. Intinya dia kayak PS. Tampilannya kayak PS, PlayStation. Oke, berikut adalah tampilan pertama kali ketika masuk desktop Windows 11 di Raspberry Pi 4. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya dengan versi desktop x86. Sebelumnya saya install di komputer desktop saya yang satunya lagi itu Windows 11 build 2000 berapa gitu. Nah, agak beda sih. Tapi secara tampilan nggak ada perbedaan ya. Jadi ini lifestyle sudah nggak ada, berubah menjadi ikon-ikon seperti di HP Android. Nah, kalau kita klik ini nanti muncul kayak di menu start gitu yang bisa kita pilih berdasarkan huruf-hurufnya ya, aplikasinya ya. Ini kayak gini. Nah, di sini saya coba buka kalkulator. Pengen lihat aja sih. Ya, kayak gitu. Jadi sekilas ada kayak semacam ini ya, ada apa ya? Ada animasi pas keluarnya aplikasi itu. Kemudian di sini ada search bar. Kalau ini tombol start ya, paling kiri itu tuh tombol start. Nah, ini search bar. Sama seperti search bar kalau kita pakai Windows 10. Kemudian ini task view. Jadi kita bisa lihat
task, jadi aplikasi yang lagi running di desktop kita. Terus kita juga bisa nambah dan mengurangi desktop ya. Ini fiturnya mirip kayak di Linux. Terus setiap desktop bisa kita custom katanya sih. Nah, terus ini widget ya. Nah, widget ini mirip dengan Windows 10 yang biasanya ada di sini nih, di taskbar yang bawah. Di sini kanan kanan bawah. Nah, ini sebenarnya bukan fitur baru sih, cuman peletakannya aja yang berbeda. Terus di sini Microsoft Store seperti apa? Ya, saya belum bisa masuk ini sih. Oke. Kayaknya kabelnya masalah. Oke, saya pakai kabel yang lain juga tetap nggak bisa connect ya, pakai USB tethering dari handphone. Jadi ya wassalam nih, saya nggak bisa ngetes Microsoft Store. Tapi kalau sepengalaman saya sih pakai yang versi desktop nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Jadi ya mungkin sama aja sih. Ya mungkin itu saja first impression ya sebutnya ya. Instalasi dan first impression dari Windows 11 di Raspberry Pi 4. Buat teman-teman yang mau support channel ini, silahkan subscribe dan like. Silahkan komen juga. Silahkan bantu bikin timeline supaya orang bisa ngeloncat-loncat ke area-area tertentu atau waktu-waktu tertentu yang memang dibutuhkan. Oke, sampai jumpa.